Namaku Nadia Wijaya. Aku besar di desa Bukit Hijau. Keluargaku miskin, orang-orang selalu menindas kami. Keluarga miskin, minggir. Berani-beraninya ambil dari ladang kami. Kubunuh kau. Gonggong seperti anjing, lalu merangkak 2 putaran. Baru kalian kulepaskan. Cepat. Gonggong. Anakku, jangan. Sampai suatu hari, keluarga kaya Wijaya dari kota Samudra menemukanku. Mereka bilang aku putri mereka. Aku dibawa pergi. Kupikir, aku tak akan direndahkan lagi atau diinjak-injak. Tapi, Kau iri Rara lebih baik darimu, sampai kau dorong dia ke kolam, mau membunuhnya. Bu, aku tidak... Jangan salahkan Kak Nadia. Ini salahku anak angkat ini. Kak Nadia sudah kembali 10 tahun. Sudah lama aku harus pergi. Rara. Rara satu-satunya adik kita. Yang harus pergi adalah kau, si kejam tak berperasaan. Anak durhaka, cepat minta maaf pada Rara. Aku tak bersalah. Rara Wijaya yang memfitnahku. Kebakaran itu juga ulahnya. Berani-beraninya menuduh Rara. Rara. Ayah, jangan pukul Kak Nadia. Pukul saja aku. Aku yang jebak lalu. Tak ada yang percaya padamu. Rara Wijaya, kenapa kau selalu menjebakku? Kenapa? Kenapa? Kak Nadia mau bunuh aku. Kak, aku salah. Buang dia dari keluarga Wijaya. Mulai sekarang, dia bukan anak kami lagi. Adik Rara. Kalau kau mati, keluarga Wijaya milikku. Tak ada yang percaya. Rara satu-satunya adik kami. Mengubur mayat susah amat? Mulai sekarang, dia bukan anak kami lagi. Mengubur mayat susah amat? Mulai sekarang, dia bukan anak kami lagi. Ini di mana? Bukankah aku dibunuh oleh Rara Wijaya? Seragam sekolah. (3 September 2013). Aku bangkit 10 tahun lalu. Tahun ketiga aku di keluarga Wijaya. Anak durhaka. Aku cuma menegurmu. Kau malah dendam. Membakar rumah untuk bunuh kami. Rara mau selamatkan kau? Badannya terbakar parah. Mana adik kakak? Sejahat itu? Ngapain bicara panjang? Bawa aturan hukuman keluarga. Hari ini aku pukul kau sampai mati. Apa mau kau lakukan? Kau mau melawan? Kak, jangan bikin ayah ibu marah. Biarkan mereka pukul kau, supaya lega. Nanti kita sekeluarga bisa hidup rukun. Kita sekeluarga? Tamparan ini untuk si pengkhayal, anak angkat. Berani menyamai aku? Kau mau apa? Berani-beraninya kau berbuat jahat. Di depan kami? Kakak, Tamparan ini untukmu, si perebut hak orang, dan tukang bohong. Kebakaran ini, jelas-jelas kau yang atur untuk usir aku dari keluarga Wijaya. Berani. Kau masih tuduh Rara. Kubunuh kau. Tamparan ini biar kau ingat. Mulai hari ini, kalau mereka ganggu aku, akan kubalas padamu. Bagus. Punya anak durhaka. Seberani dan sejahat ini memalukan keluarga Wijaya. Hari ini kuhukum kau atas perbuatanmu. Para pengecut ini
Pukul dia, lalu takut padaku. Kau sakiti Rara? Kubunuh kau. Lepas. Ayah, Dasar kau. Gila kau hari ini. Kakak, pukul aku saja keterlaluan. Berani pukul ayah? Dia sendiri jatuh. Lagi pula, di sini ada orang tuaku. Bangsat. Kau anggap aku mati? Bangka tua, diam. Karena aku dari desa, kalian semua remehkan aku. Sejak aku kembali ke keluarga ini, kalian anggap aku seperti tikus got dijauhi. Karena kalian tak pernah anggap aku keluarga. Hari ini ku terima keputusan kalian dan putus hubungan dengan kalian. Kau. Dasar anak durhaka. ayah, ayah. Suamiku kau baik-baik saja. Cepat panggil ambulans. Tak ada yang tahu bagaimana berharganya hidup yang kujalani sekarang setelah sekian lama menderita. Tapi keluarga yang kuselamatkan dari kobaran api dengan taruhan nyawa justru menganggap Rara Wijaya si pembunuh sebagai penyelamat mereka. Berita darurat. Akibat situasi internasional yang tidak stabil, harga emas melonjak. Ada yang jadi kaya mendadak karena menimbun emas. Lomba penyanyi orisinal Bintang Cemerlang sedang berlangsung dengan meriah. Kehadiran video pendek membuat orang biasa pun bisa jadi terkenal. Harga rumah tetap tinggi. Nadia Wijaya yang dulu sudah mati. Sekarang aku adalah Nadia Wijaya yang baru. Besok adalah ulang tahun Nadia. Aku harus cari kerjaan tambahan untuk belikan Nadia kue ulang tahun. Ayah, Hai Nadia. Kenapa pulang? cepat kasih aku uang. Kita akan jadi kaya. Ini suamiku. Makan apel. Adik Rara, kata dokter, luka bakarmu bisa pulih dengan beberapa kali operasi. Tidak akan berbekas. Anak durhaka itu sudah pulang. Suruh dia berlutut di loteng. Tanpa izinku, jangan keluar. Tak ketemu dia, di sekolah juga tak ada. Apa? Masa kecil sudah berani. Minggat dari rumah. Sudah kuduga. Kudidik anak durhaka. Dulu bawa dia pulang. Itu salah besar. Dia tak mau putus. Hubungan dengan kita, biarkan dia pergi. Jauh-jauh pergi. Benar. Kita punya Rara. Adik ini sudah cukup. Bagaimanapun, Nadia dengan kita masih saudara. Mingze, kirim nomor Nadia ke aku. Aku tak punya, minta ke kakak kedua. Aku juga tak punya. Rara, Kenapa lihat aku? Aku baru ganti ponsel. Tak sempat simpan. ayah, Aku sibuk kerja. Ponselku isinya klien penting. Mana mungkin ada nomornya. tak ada... Keluarga kita 6 orang. Tak ada satu pun yang simpan nomor Nadia. Kalau kalian tak pernah anggap aku keluarga. Hari ini kuwujudkan putus dengan kalian. Apa dia berkata benar? Ayah, Nadia, kau pulang. ayah lihat. Nadia, uang jual rumah dan tanah. Kau beli emas semua. Ayah, beberapa hari lagi harga emas global naik. Dengan emas ini cukup untuk hidup kita. Pak Hartono, Tuan Muda Wijaya, kenapa Anda datang lagi? apa Nadia Wijaya sudah kembali ke sekolah? Dia sudah beberapa hari tidak masuk. Apa sih miskin hina itu? Lagi-lagi bikin Nona Rara Wijaya. Tidak senang? Sudah kubilang, orang rendahan, liar dan sulit dijinakkan. Sama sekali tak pantas sekolah di universitas elit seperti kita. Kau sebut dia si miskin hina? Iya, dia kan di sekolah siswi kurang mampu yang terkenal. Setiap makan, cuma makan roti kukus dan sayur asin. Setiap hari pakai seragam sekolah yang sama. Kemana-mana, selalu bau tak sedap. Bagaimana mungkin dia siswi kurang mampu? Dia jelas adikku. Tuan Muda Wijaya, janganlah bikin si miskin hina itu jadi terlihat mulia. Kami semua tahu, keluarga Wijaya hanya punya Rara Wijaya, seorang adik perempuan. Kakak sulung datang juga? Mungkinkah Nadia Wijaya adalah siswi kurang mampu yang dibiayai keluarga Wijaya? Tapi keluarga Wijaya kaya dan berpengaruh. Uang saku mestinya diberikan cukup banyak kan? Oh iya, ada satu kali si miskin hina itu untuk dapat sepatu olahraga. Hadiah lomba olahraga sekolah. Sampai lari sampai pingsan. Dan dilarikan ke rumah sakit. Karena itu, aku hampir saja masa depanku hancur. Sepasang sepatu olahraga. Kau mau apa di sini? Keluar! Kakak sulung, aku ingin memberimu sepasang sepatu. Ini untukmu. Jangan pernah lagi masuk ke kamar ini setapak pun. Pergi sana!
Tuan Muda Wijaya, Anda baik-baik saja? Rupanya, dia pernah peduli pada kita. Pak Hartono, tolong berikan kontak Nadia Wijaya padaku. Apapun salah pahamnya, aku akan jelaskan langsung padanya. Dia siswi kurang mampu, tak punya ponsel. Kami juga tak bisa menghubunginya. Dalam 1 hari, pastikan ketahui di mana Nadia Wijaya. Baik, Tuan Muda Wijaya. Kakak sulung menyelidiki. Pasti dia mulai curiga. Nadia Wijaya, aku pasti akan membuatmu lenyap untuk selamanya. Naik! Harga emas naik! Nak, ayah tak paham ini. Naik berapa? 5. Bukan 50? 5 kali lipat. Apa? Kita beli emas dengan 100.000 yuan. Sekarang naik 5 kali lipat? Berarti jadi sekitar 500.000 yuan. Kak Nadia. Ngobrol apa? Sampai senang sekali? Rumahku tak menyambut anjing. Pergi sana! Nadia Wijaya, waktu kebakaran dulu, gagal membunuhmu. Itu kelalaianku. Kali ini, aku tak akan lagi lemah hati. Kamu... Ayo serang. Apa sih miskin hina itu? Bikin Nona Rara Wijaya kesal lagi? Sudah kukatakan orang rendahan macam tu. Liar dan sulit dijinakkan, sama sekali tak pantas sekolah di universitas elit kita. Kami semua tahu, keluarga Wijaya hanya punya satu adik, Rara Wijaya. Rara selalu manis dan patuh. Tapi kenapa dia satu sekolah dengan Nadia Wijaya? Tapi tak ada yang tahu mereka bersaudara? Halo Tuan Muda, Nadia Wijaya sedang di rumah ayah angkatnya. Katanya rumah mereka dijual, bersama tanahnya. Mungkin sudah miskin dan tak punya pilihan. Siapkan mobil, aku mau ke sana. Hati-hati, nak. Mau mati? Pengecut. Kamu sudah dapat yang diinginkan? Jadi satu-satunya Nona Wijaya. Ngapain masih ganggu aku? Kau pikir aku percaya tipu muslihatmu? Barusan aku dengar kalian berdua, si miskin itu ngomong soal 500.000. Kalian pasti lagi mengincar harta keluarga Wijaya. Kamu... Keluarga Wijaya? Kau pikir aku peduli? Oh, aku ingat. Orang sepertimu, yang asal-usulnya tak jelas, bau akan menghalalkan segala cara untuk menggantikan aku. Siapa yang kau sebut? Ku hajar kau. Lepas. Aku akan lapor ke ayah ibu dan kakak sulung. Dan mereka beri pelajaran padamu. Awalnya aku tak mau urus kamu, tapi karena kamu yang datang, maka aku harus sambut kamu baik-baik. Nadia Wijaya, kamu ngapain? Nadia Wijaya, kamu ngapain? Rara! Ada. Awalnya tak apa-apa, sekarang luka parah. Itu gara-gara kamu. Itu rezekinya. Kakak, kamu datang tepat waktu. Aku tadinya mau membujuk Kak Nadia pulang, tapi dia malah mau membunuhku. Nadia, jelaskan. Penjelasan apa? Anak angkat itu sudah bilang, aku yang memukulnya. Di keluarga Wijaya, bukannya omongannya selalu benar? Penjelasanku cuma alasan, cuma sampah. Bagaimanapun, memukul orang itu salah. Kamu minta maaf sekarang, masalah ini selesai. Aku tak akan bilang ke ayah ibu. Aku tak suka kata-katamu. Tarik kembali. Kamu, Aku tak tertarik dengan sandiwara kakak adik mesra ini. Pergi! Nadia akhir-akhir ini, kok tiba-tiba berani? Kalau Nadia pukul Rara, ini pengawal keluarga Wijaya. Dengan kemampuannya, mungkinkah dia cuma diam melihat Rara dipukul? Nadia, tadi aku emosi. Bisa cerita ke kakak, sebenarnya apa yang terjadi? Kali ini, kakak percaya padamu. Kakak, dia cuma bohong. Jangan dengarkan dia. Pergi! Ayah, ayo masuk. Nadia. Kenapa? Kenapa kamu juga ada luka bakar? Jangan-jangan, yang bakar bukan kamu? Apakah nyawa orang kaya seperti kalian? Nyawa anak gadisku bukan nyawa. Apa katamu? Sejak anak gadisku diculik keluarga Wijaya 10 tahun lalu. Setiap kali pulang, bukankah selalu membawa luka? Nah, kenapa luka separah ini? Tidak engkau beritahu ayah? Ini semua salah ayah.
Ayah tak bisa melindungimu. Ayah, kenapa kau begini? Kalau saja ayah punya uang, mana mungkin mereka berani menyakitimu? Nadia, katakan padaku, luka bakar ini bagaimana bisa terjadi? Kalau kau dizalimi, kakak pasti menuntut keadilan untukmu. Keadilan? Sekarang, apa gunanya keadilan bagiku? Bisakah ia menghilangkan bekas lukaku? Bisakah ia menghapus semua penghinaan yang kuderita? Bisakah ia membuat hukuman berlututku? Ejekan dan hinaan yang kuterima tidak pernah terjadi? Maafkan aku. Mulai sekarang, kakak akan berusaha melindungimu dan menjagamu baik. Direktur Wijaya? Hubungan yang retak sulit pulih. Sikapmu sekarang yang berpura-pura baik ini paling membuatku muak. Nadia, jangan marah lagi. Perjanjian lisan sebelumnya tidak cukup jelas. Tolong serahkan ini kepada Arman Wijaya dan Maya Lestari. Mulai sekarang, aku dan keluarga Wijaya tidak ada hubungan lagi. Kak, ini makan siang buatmu. Kata ayah ibu, Kak sering sibuk sampai lupa makan. Kubawakan. Halo? Ada masalah di kantor. Baik, aku segera ke sana. Nadia, bertahun-tahun ini, aku tahu kau menderita. Percayalah padaku, Kak pasti bela kamu. Aku akan buat ayah ibu percaya lagi padamu. Sudah tak penting. Aku tak peduli ucapan atau perbuatanmu. Aku tak peduli sama sekali. Pergi sana. Ayah, ayo masuk. Nadia, Surat putus hubungan keluarga. Haha, bagus sekali. Bukti aku yang bakar sudah lenyap semua. Tapi Nadia ini, kapan jadi pintar? Rara, kamu baik-baik saja? Ada. Sakit? Ayo, Kak antar kamu pulang. Tada! Anakku, kita baru dapat uang, langsung beli rumah besar, bukannya terlalu mewah? Ayah sudah susah payah membesarkanku. Kini aku bisa membalas budi. Selamat datang di Lomba Lagu Orisinal. Saya pembawa acara Alan. Bukankah ini ajang, lagu orisinal yang sedang hits? Juara tahun lalu jadi bintang besar, penghasilan miliaran setahun. Waktu mundur 10 tahun. Ini era keemasan. Ajang pencarian bakat. Selamat untuk pemenang Lomba Lagu Orisinal ini. Hadiahnya 1,4 miliar rupiah. Fitri Maharani tak terkenal. Legenda Merak juga tak terkenal. Aku yang akan jadi bintang. Sudah setengah bulan. Kenapa anak durhaka itu belum pulang? Kak Nadia pasti masih marah. Bagaimana kalau aku minta maaf padanya? Kenapa kamu yang minta maaf? Dia yang memukulmu. Dia yang harus minta maaf padamu. Lagi pula, mungkin dia mencuri. Uang kita banyak-banyak. Sekarang sedang bersenang-senang di luar. Aku periksa catatan keuangan. Uang keluarga tak berkurang sedikit pun. Kakak, aku perhatikan akhir-akhir ini, kamu sering membela Kak Nadia. Aku hanya menyatakan fakta. Kalau ini bukan perbuatannya, kita tak boleh melempar tuduhan padanya. Termasuk soal kebakaran itu. Kita juga tidak punya bukti kuat bahwa api itu dia yang nyalakan. Bukankah Rara bilang, dia melihat sendiri, anak durhaka itulah yang membakarnya? Ibu, bagaimana jika setelah kebakaran itu, ingatan Rara menjadi kacau? Aku sudah menyuruh orang cari bukti. Kalau benar dia yang lakukan, aku sendiri yang akan serahkan dia ke penjara. Tapi kalau bukan dia, kuharap seluruh keluarga kita memberinya permintaan maaf yang adil. Permintaan maaf. Minta maaf kenapa? Cih! Aku ayahnya. Sekalipun aku salah tuduh dia harus terima.
Bibi Wati, siapa yang masak? Kok rasanya aneh? Maaf Tuan, aku masak ulang. Sudahlah. Lain kali hati-hati. Aduh, gaunku. Bibi Wati, ini gaun pesta Chanel mahal. Tidak bisa dicuci air. Maaf Nona kedua, aku tidak sengaja. Bibi Wati, kenapa mobilku belum dicuci? Sebentar aku mau keluar. Mau mempermalukanku di depan teman? Bibi Wati, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini, masakanmu jelek, baju tak dicuci. Kamu mau berhenti kerja? Maaf Ibu Tuan. Sejak Nona Nadia pergi, tidak ada yang bantu. Kami para pembantu sangat kewalahan. Apa maksudnya Nadia pergi? Lalu tak ada yang bantu urusan rumah? Dulu tiap hari Nadia sudah siapkan sarapan sebelum subuh. Bahkan setelah kalian tidur, dia masih harus cuci dan setrika pakaian serta sepatu kalian. Mobil keluarga pun dia yang cuci. Satu orang bisa kerjakan segitu? Masa sih? Benar. Sejak Nadia kembali, hampir tiap hari dia cuma tidur. 3-4 jam, tak pernah mengeluh. Memang dasarnya. Kami bawa dia pulang untuk jadi pembantu ya. Pantas kakak bilang, dia kurang gizi di sekolah, sampai pingsan di lomba. Dia pasti sengaja. Sengaja biar orang kira kita aniaya dia. Sebenarnya ada hal yang tak kusampaikan. Nadia berusaha menyesuaikan diri. Dia sudah berkorban banyak. Dia tak mungkin bakar rumah. Dia baik hati begitu ya. Bantu cuci baju, masak, bersihkan mobil, hahaha. Dimas, cepat periksa mobil kita. Bisa jadi anak ini sudah rusak remnya. Baik, berdiri. Sampai sekarang, kita masih belum introspeksi. Mungkin salah paham kita pada Nadia terlalu dalam, sampai begini jadinya. Heza, maksudmu, apa yang harus kita introspeksi? Jangan sampai kau tergila-gila karena anak durhaka itu. Ibu, aku lihat luka bakar di tubuh Nadia. Sekarang aku curiga, pelaku pembakarannya orang lain. Cukup, makan enak-enak begini. Kok malah bahas si durhaka? Mulai sekarang, siapa lagi yang sebut si durhaka? Langsung keluar. Ayah, tidak bisakah? Kak, jangan bikin ayah ibu marah. Ayah ibu. Hasil lomba Bintang Cemerlang akan diumumkan minggu depan. Ini lagu baruku untuk lomba. Wah, bagus sekali. Rara kita benar-benar berbakat. Juara kali ini, pasti kamu... Rara, setelah menang nanti, mau apa bilang? Ayah belikan. Apapun hasilnya, akan kuselidiki tuntas. Tuan Muda. Ada perlu, Bibi Wati? Ini buku harian yang ditinggalkan Nona Nadia. Kulihat, Tuan satu-satunya di sini yang masih peduli padanya. Mungkin Tuan bisa temukan sesuatu di sini. Terima kasih. Nah, lagu yang barusan kau nyanyikan sangat merdu. Tapi, lagu ini, kok aku tak pernah dengar ya? Ini semua karya orisinalku. Apa? Kamu bisa nulis lagu juga? Iya, ini juga. Kamu nulis sebanyak ini? Besok, tenggat lomba penyanyi orisinal Bintang Cemerlang. Aku mau kejutkan dunia musik. Mau minta-minta dari mana? Pergi sana. Lomba kali ini, kecuali satu lagu dari Rara Wijaya, lumayan bagus. Sisanya payah sekali. Menurutku, tahun depan tak usah diadakan lagi. Siapa yang nulis lagu ini?
Maaf, Direktur Alan. Aku usir si miskin ini. Wah, sudah belasan tahun di dunia musik. Aku belum pernah lihat musisi berbakat begini. Cepat cari orangnya. Aku yang nulis. Kamu? Hahaha. Benar, jangan nilai dari rupa. Malam final, harap kamu datang. April, hari pertama aku pulang. Tak kusangka, aku putri keluarga terkaya di kota Samudra, yang tertukar waktu bayi. Keluargaku hebat semua, dan baik padaku. Kakak sulung keren banget. Kamu ngapain? Mau mencuri? Aku tidak, Kak. Cuma penasaran lihat-lihat. Bibi Wati, suruh orang bersihkan lantai di sini. Seluruhnya, lalu disinfeksi juga. Maaf, Kak. Aku tak akan pakai sepatu masuk lagi. Uang ini cukup untukmu. Pergi! Apa yang kulakukan? Hari ini aku sangat senang. Aku ranking 1 sekolah di ujian tengah semester. Ayah ibu senang bilang, akan ajak kita sekeluarga makan hidangan besar. Tapi tengah malam aku sakit perut. Muntah semua yang dimakan. Huek. Orang kampung tak pantas menikmati yang bagus. Hidangan besar ini untuk rayakan Rara. Ranking 1 di kelas. Rayakan untuknya. Kamu malah makan lebih banyak dari siapapun. Seperti belum pernah makan seumur hidup. Kak, aku tidak enak badan. Aduh. Jijik banget. Hok. Aduh, Kak. Lebih baik aku pergi saja. Siapa tahu si miskin hina ini membawa virus atau tidak. Kemudian, aku periksa ke dokter. Dokter bilang aku alergi makanan laut. Kakak kedua benar. Barang bagus seperti ini diberi padaku cuma sia-sia. Tapi aku tetap senang. Bisa berkumpul dengan keluarga. Alergi makanan laut. Karena Rara suka seafood. Jadi tiap makan keluarga Wijaya ada makanan laut. Tak heran dia kecewa pada keluarga ini. Anak-anak keluar cepat. Cepat keluar. Datang. Ada apa, Bu? Ayah kalian punya hal penting. Mau umumkan ke kalian. Baru saja, panitia lomba bintang cemerlang sudah hubungi ibu, putri baik kita, adik baik kalian, Hara, juara kompetisi ini. Bagus. Hebat sekali, Dek. Iya, kakakmu ini dulu cuma juara ujian nasional provinsi. Tak kira keluarga kita bisa punya juara nasional. Dick, mau hadiah apa? Aku penuhi semua. Tak mau apa-apa. Cuma harap ayah ibu, serta kakak-kakak, bisa datang ke acara penghargaan. Berbagi sukacita juara denganku. Baik, sampaikan perintahku. Malam final minggu depan. Grup Wijaya kita akan danai hadiah sekitar 14,65 miliar rupiah untuk juara. Semua karyawan grup Wijaya libur 1 hari. Semua tonton acara besar ini. Bagus. Anak baik, pidato penerimaan sudah hafal? Sudah hafal semua? Kota besar ini bagus. Biasa cuma bisa nonton lomba di TV. Bisa tonton langsung di tempat. Selamat datang di babak final lomba penyanyi orisinal bintang cemerlang. Selanjutnya, saya akan umumkan juara edisi ini. Setiap lagu yang dia ciptakan, setiap lagunya bisa dibilang tak tertandingi sepanjang masa, cukup mengguncang seluruh dunia musik. Sayang, jangan gugup ya. Ayah menemanimu. Anak baik, kamu kebanggaan kami. Pemenang juara edisi ini adalah Wijaya. Pemenang juara edisi ini adalah Wijaya. Terima kasih atas pengakuan kalian. Prestasiku hari ini, berkat dukungan ayah dan ibu, dan kakak-kakak yang membimbing dan mendukung. Saya akan terus berusaha, tak mengecewakan kepercayaan,
dan harapan kalian. Benar-benar, putriku, Rara, sejak kecil penurut dan bijak, punya bakat musik luar biasa. Dia pantas dapat kehormatan ini, itu haknya. Kalian ngapain? Duduk! Kompetisi seperti ini perlu ada ketegangan. Duduk! Selanjutnya, saya umumkan, juara kompetisi ini adalah Wijaya. Nona Nadia Wijaya. Nadia Wijaya. Bagaimana mungkin dia? Nadia Wijaya. Bagaimana mungkin dia? Selanjutnya, mari sambut Nona Nadia Wijaya. Naik panggung terima hadiah. Terima kasih atas penonton hadiah. Terima kasih atas dukungan semua penonton. Saya sangat senang bisa berdiri di sini hari ini. Nadia Wijaya itu cuman orang kampung yang tak berpendidikan. Dia tak mungkin jadi juara. Juara ini milikku. Betul, bukannya kamu bilang juara ini milik keluarga Wijaya? Kami tak salah dong. Nadia Wijaya, bukankah putri Direktur Wijaya? Salah paham. Selanjutnya, mari kita sambut sponsor lomba ini, Direktur Wijaya. Naik ke panggung untuk memberikan hadiah sekitar 14.650.000.000 rupiah kepada Nona Nadia Wijaya. Wah, kasih ayah anak memang dalam ya. Direktur Wijaya ini terlalu bersemangat. Mari kita beri tepuk tangan untuk Direktur Wijaya. Dukung dia. Permainan kotor. Pasti ada permainan kotor di sini. Kak Nadia, katakan yang sebenarnya pada kami. Apa kamu untuk merebut gelar juaraku? Tidur dengan pria tua ini? Jangan asal bicara. Anakku masih kuliah. Kalian merusak nama baiknya sekarang. Bagaimana dia bisa menghadapi orang nanti? Bagus, dasar anak durhaka. Untuk mengalahkan Rara, berani-beraninya kamu tidur dengan pihak penyelenggara. Kamu mempermalukan keluarga Wijaya. Perhatikan ucapan kalian. Aku akan laporkan kalian atas tindak pidana fitnah. Kalau bukan karena tidur bersama, masa karena apa lagi? Kakakku itu cuma orang kampung tak berpendidikan. Sebelum datang ke keluarga kami, dia bahkan tak pernah dengar satu lagu utuh pun. Baiklah, karena kalian meragukanku, maka akan kuperlihatkan kemampuanku yang sebenarnya. Alan, tolong putarkan lagu lombaku. Oke. Cuma mau cari perhatian. Kalau si orang kampung ini bisa nyanyi, aku akan berlutut dan menyalak seperti anjing. Kulihat jauh, di atas bulan, ada berapa mimpi terbang bebas. Kemarin terlupa, kesedihan mengering, aku ingin bertemu denganmu lagi, di jalan yang luas membentang. Hidup telah tertarik, pasang surut mengalun. Tidak mungkin. Di dunia ini, bagaimana bisa ada musik yang begitu merdu? Lagu yang sangat memukau seperti ini. Nadia Wijaya menciptakan 30 lagu loh. 30 lagu, benar-benar gadis berbakat. Tidak mungkin. Ini pasti plagiat. Rara Wijaya, kau bilang aku plagiat? Apa buktinya? Memang sulit mengakui kehebatan orang lain? Semua lagu ini kau yang tulis untuknya. Kau adalah produser musik terbaik di negara awan. Pasti dia tidur denganmu, lalu kau buatkan lagu. Sekali dia tidur denganmu, kau buatkan satu lagu. 30 lagu. Kalian sudah tidur setidaknya 30 kali. Lihat. Ketahuan kan, Kak? Nekat saat terdesak. Kaki dibebat pernah kulihat, otak dibebat belum pernah. Lagu seperti ini, bagiku mengalir begitu saja. Asal buat satu lagu pun lebih bagus dari punamu. Sombong sekali. Kalau kau bisa buat lagu sekarang, aku akan berlutut dan sujud minta maaf. Bawakan kertas dan pena.
Masih pura-pura. Rara, kami begitu berbakat. Buat satu lagu. Cuma butuh 1 jam. Karena kau selalu kalah dari Rara. 3 jam cukup? Kau takut ya? Tak perlu 3 jam. 3 menit cukup. Lancang. Kalau bisa buat dalam 3 menit, maka seluruh keluarga Wijaya akan sujud minta maaf padamu. Maka seluruh keluarga Wijaya akan sujud minta maaf padamu. Harus kau tepati janjimu. Sudah. Apa yang bisa dibuat dalam 3 menit? Coretan tak karuan paling banter. Lagu ini sungguh sangat memukau. Kau memang jago menjilat. Kenapa bisa begini? Kau menginjak listrik? Kenapa gemetaran? Ini tak mungkin. Ayah, ibu, pencapaian seni kalian tak sebanding denganku. Biar aku bantu beri masukan pada kakak. Tak mungkin. Nadia Wijaya, dia cuma orang kampungan kasar. Mana mungkin dia menulis lagu yang begitu indah? Apalagi dalam bahasa Inggris? Wah, Nona Nadia Wijaya. Lagu ini benar-benar luar biasa. Sangat cocok dengan gaya panggung. Bintang yang sedang naik daun. Di perusahaan saya, Alicia Putri. Begini, jual hak cipta lagu ini padaku. Aku bayar 50 juta. Jual hak cipta lagu ini padaku. Aku bayar 50 juta. Baik, nanti setelah upacara penghargaan, kita ke belakang panggung untuk tanda tangan kontrak transfer hak cipta. Tidak mungkin. Kakakku pasti orang desa yang tak berpendidikan. Kau bahkan 26 huruf alfabet Inggris saja tak hafal semua. Kau tahu ini namanya apa? Ini namanya keunggulan genetik. Kau cuma anak angkat, bawaan lahir. Meski keluarga Wijaya habiskan harta berlimpah untuk didik kau tetap tak bisa saingi aku. Kau! Cukup. Tak usah banyak omong. Tadi kalian bilang, kalau aku bisa menulis, kalian akan berlutut dan minta maaf? Ayo. Nadia, kau gila. Aku ayah kandungmu. Kau suruh aku berlutut padamu? Kau tak takut kena kutuk petir? Arman Wijaya. Kalah taruhan, terima konsekuensinya. Mau ingkar janji? Kau panggil aku apa? Arman Wijaya. Arman Wijaya. Arman Wijaya. Aku bapakmu. Kubunuh kau, anak durhaka. Aku... Kalau kau berani sentuh anakku lagi, aku habisi kau. Ayah, Semua yang hadir, barusan pasti dengar. Taruhan keluarga Wijaya denganku, kan? Sekarang mereka ingkar janji. Kalau ini tersebar, langsung jadi berita utama. Dan mempermalukan reputasi grup Wijaya. Sahamnya bakal anjlok. Nyaris bangkrut. Hah? Bangkrut? Bangkrut. Ini... Berita utama ada hadiahnya. Aku mau yang pertama kasih tahu. Aku juga mau. Jangan, jangan. Aku berlutut. Nadia, aku cuma tanya satu hal. Aku ayah kandungmu. Kau tega paksa aku berlutut padamu? Aku ayah kandungmu. Kau tega paksa aku berlutut padamu? Berlutut. Kalian semua berlutut padaku.
Di kehidupan sebelumnya, kalian semua berhutang padaku. Anak durhaka. Kau sudah rebut gelar juara. Rara darinya masih terus menekan tanpa ampun? Baik. Aku bisa berhenti menekan. Kalau begitu, biarkan putri kesayangan kalian, Rara Wijaya, yang gantikan. Kak, Rara, kau yang paling penurut. Rara, setelah ini selesai, ayah akan ganti rugi ya, Rara. Bu, Keluarga Wijaya tak boleh bangkrut. Kau harus mengalah, Rara. Rara Wijaya, inilah rasanya ditolak. Coba rasakan sendiri. Rara. Kak, aku salah. Apa katamu? Tak kudengar. Kak, aku salah. Aku tak seharusnya memfitnahmu, berhubungan gelap dengan Direktur Alan Pratama. Aku juga tak seharusnya meragukan bakatmu. Semua salahku. Maafkan aku. Nadia Wijaya. Akan kubalas. Sayang Rara Wijaya, tahu cara terbaik. Menghancurkan musuh. Angkat dia setinggi-tingginya, lalu jatuhkan dengan keras. Tapi maafmu tak kuterima. Video tadi sudah direkam? Unggah ke situs video. Kuhancurkan nama dan martabatnya. Unggah ke situs video. Kuhancurkan nama dan martabatnya. Sekarang juga sudah diunggah. Aduh, Ya ampun, ini bagaimana? jangan dilihat kau kenapa ini. Aku ini, Nadia dasar bangsat. Karena urusan pribadi sudah selesai, semua bisa wawancarai juara jenius ini. Cepat pergi. Rara, ayo bangun. Bangun, kau baik-baik saja? Nona Nadia Wijaya, saya wartawan harian Kota Samudra. Boleh tanya, setelah menang di Bintang Cemerlang, apa perasaan Anda? Apa rencana selanjutnya? Baik, saya singkat saja. Tapi ceritanya panjang. Pertama, aku ingin berterima kasih pada keluarga Wijaya yang selalu menyiksaku. Tapi di sini, karena penuh makian kasar, akan kulewati saja. Kedua, aku ingin berterima kasih pada hadiah sekitar 14.650.000.000 rupiah dari Direktur Wijaya. Aku ingin ajak ayah angkatku jalan-jalan. Ayo ayah. Nona Nadia Wijaya hebat sekali. Meraih prestasi sebesar ini, masih ingat balas budi ayah angkat. Nona Nadia Wijaya, saya Kepala Sekolah Institut Musik Kingsley. Saya ingin mengundang Anda bersekolah di institut kami. Saya manajer artis dari hiburan Bintang Raya. Saya ingin bicara soal kontrak dengan Anda. Semua kehormatan ini seharusnya milikku. Rara Wijaya, mulai sekarang, dimanapun aku berada, kau hanya bisa hidup dalam bayang-bayangku, memandangku dari bawah. Ayah, kita pergi. Adik Rara, selamat ya. Ini kartu hitam tanpa limit. Kakak sulung berikan untukmu. Ini kartu hitam tanpa limit. Kakak sulung berikan untukmu. Pergi sana, jangan ganggu suasana hatiku. Nadia Wijaya, jangan tak tahu terima kasih. Kakak sulung sedang kasih kau jalan keluar. Cepat ambil uangnya, pulang sama kami. Kalian kasih aku uang, aku harus sangat berterima kasih. Waktu dulu aku kelaparan.
Sakit tapi tak punya uang beli obat. Setahun cuma punya 2 seragam sekolah untuk dipakai. Kenapa kalian tak pernah kasih aku 1 sen pun? Adik Rara, aku tahu kau banyak menderita. Begini, kita... Kasih yang terlambat tak ada artinya, Direktur Wijaya. Ayah Arman, kita pergi. Kau! Nona Nadia Wijaya, aku masih ada satu pertanyaan. Bisa dijawab, Nona Nadia Wijaya. Kakak sulung, cari orang untuk beri pelajaran pada cewek cantik ini. Cewek cantik, kau panggil dia cewek cantik. Dia adik kandung kita. Tapi, Dimas Wijaya. Kitalah yang salah duluan padanya. apa katamu? Apa katamu? Ini buku hariannya. Baca, baru kau paham. Kakak ketigaku hebat sekali. Dia atlet ski nasional, sudah mewakili negara awan, menang banyak lomba. Tapi suatu hari papan skinya rusak. Aku mau perbaiki, tapi dia sangka aku yang merusak. Ini ulahmu? Bukan, aku mau bantu perbaiki. Ini ulahmu? Bukan, aku mau bantu perbaiki. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Sebelum kamu ke keluarga Wijaya, papan skiku tak pernah rusak. Begitu kamu kembali, langsung rusak. Pasti kamu yang bikin. Apa aku salah sangka? Ada masalah besar. Kakak ketiga cedera saat latihan kemarin. Sampai sekarang masih tak sadar karena demam tinggi. Ayah, ibu, kakak-kakak, semua sangat cemas. Tapi aku tak bisa bantu. Aku tak berguna. Oh ya, aku ingat satu cara. Pasti berhasil. Dingin sekali. Airnya sangat dingin. Biar kakak ketiga sembuh, aku harus tahan. Panas sekali. Panas. Sangat panas. Kakak, kamu pasti baik-baik saja. Kamu ngapain? Kakak, demammu turun. Kamu tak tahu malu. Keluar. Ternyata dia mau selamatkan aku. Kamu tak tahu malu. Keluar. Ternyata dia mau selamatkan aku. Apa yang telah kulakukan? Nadia. Ini salah kakak. Hebat, luar biasa. Lagu barumu yang rilis hari ini lagi jadi nomor 1 nasional. Wah, kamu sekarang ini benar-benar bintang top yang sangat populer. Cuma aku sendiri yang jadi bintang. Tak seru. Lalu kamu mau apa? Era masa depan akan jadi zaman di mana semua orang bisa jadi bintang. Mana mungkin jadi bintang sangat sulit. Tak cuma butuh bakat, postur dan wajah, tapi juga dikelola perusahaan profesional. Tak cuma butuh ponsel. Bagikan hidup indah, semua bisa jadi bintang. Bagikan momen indah. Konsepnya bagus. Hei, apa kamu sudah punya rencana? Bagus. Proyek ini menarik. Hanya saja,
modal investasinya? Mungkin kita sendiri tak sanggup menanggungnya. Kamu hubungi bos investor Tuan Santoso. Dia pasti mau investasi pada kita. Hara. Jangan terlalu memikirkan kejadian baru-baru ini. Nadia Wijaya itu cuma kebetulan beruntung. Nanti kita ketemu. Dengan bantuan Tuan Santoso, kamu pasti bisa jadi musisi terhebat di negara awan. Terima kasih, Kak. Tuan Santoso datang, ayo. Kalian sudah datang? Tuan Santoso. Ayo guys, semangat. Terima kasih sudi datang ke perusahaan kami. Sungguh kehormatan besar bagi saya. Terlalu berlebihan, Tuan Santoso. Direktur Wijaya, Tuan Santoso mendengar proposal Anda bersedia investasi pada kita sekitar 6 triliun 600 miliar rupiah. 6 triliun 600 miliar? Hara. Ada apa? Kenapa ada yang pingsan? Cepat panggil ambulans. Tidak usah. Saya tidak berbakat. Kebetulan bisa sedikit pertolongan pertama. Apa yang akan kamu lakukan? Kenapa Rara bisa tiba-tiba pingsan? Sudah beritahu ayah ibu? Ayah ibu masih di negara Latvia, mendaftarkan adik Rara ke sekolah musik. Saya tidak berani beritahu mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukan gara-gara Nadia Wijaya itu. Aku aja adik Rara. Temui Pak Santoso cari investasi. Tiba-tiba Nadia muncul dan ganggu. Dia malah temui Pak Santoso. Dapat investasi 3 miliar. Tunggu. 3 miliar? Dulu aku minta investasi darinya. Cuma dikasih 100 juta. Ini bukan intinya, Kak. Yang penting Rara diganggu Nadia. Nadia Wijaya itu terlalu hebat. Kadang aku berpikir, Kak, jangan-jangan kita tak pernah kenal Nadia. Maksudmu apa, Dimas? Si miskin hina itu, dia pencuri. Pukul Rara, tukang bohong. Bahkan mau bakar kita saksikan sendiri. Masih belum jelas? Aku selidiki Nadia 2 hari ini. Dia berbeda dari yang kita kira. Di sekolah, sering diasingkan dan diganggu. Dipukul pun tak berani melawan. Orang seperti itu, mungkinkah di depan kita berani berbuat nekat? Betul, yang anehnya, di sekolahnya tak ada yang tahu. Nadia itu putri keluarga kita. Bagaimana mungkin? Rara sekolah dengannya. Kalau Rara tulus pasti... Kamu juga sudah merasakannya. Aneh, kan? Tentang kebakaran itu. Aku juga sedang menyelidiki. Tapi jejaknya sudah dihapus. Sementara belum tahu kebenarannya. Kak kedua, aku mau tanya. Waktu itu Rara main piano, luka karena silet di tuts piano. Sebenarnya bagaimana? Kok tiba-tiba nanya ini? Bukannya sudah jelas? Nadia iri Rara punya bakat. Lalu taruh silet di tuts? Hah! Dulu kupikir begitu, tapi setelah baca buku harian Nadia, ternyata tidak seperti itu. Buku harian? Buku harian apa? Kejadiannya tidak begitu. Buku harian? Buku harian apa? Ini buku harian Nadia. Isinya banyak hal yang tidak kita ketahui. Dia sangat licik ya. Ah, kenapa tidak bilang saja? Malah ditulis semua. Dingin sekali, lapar sekali. Hari ini ulang tahunku. Aku tak boleh menangis. Tapi kenapa tak ada yang percaya? Aku sungguh tidak menaruh silet di piano Rara. Nak, sakit tidak? Sudahlah, Rara jangan nangis. Kamu anak durhaka. Berani taruh silet di piano Rara. Aku tidak. Kamu iri pada Rara.
lebih berbakat darimu. Kau ingin dia seumur hidup tak bisa main piano? Ayah, ibu, sungguh bukan aku. Kau tetap berlutut. Kalau belum sadar, kesalahanmu, jangan berdiri. Dingin sekali. Lapar. Kenapa kakak kedua tidak jujur? Kan tadi malam, dia juga ke ruang piano. Aku tak berniat menuduhnya. Saat itu Rara merasa latihan piano terlalu berat. Jadi kami yang mengatur sandiwara pura-pura terluka itu. Saat itu Rara merasa latihan piano terlalu berat. Jadi kami yang mengatur sandiwara pura-pura terluka itu. Tapi aku bersumpah, aku tak menyangka ayah ibu curiga Nadia. Lanjut tonton. Kakak kedua hebat sekali. Dia ternyata fotografer ternama internasional. Katanya dia ikut lomba dan minta aku jadi modelnya. Senang bisa bantu kakak. Kak, sudah cukup di sini? Aku takut air. Geser ke pinggir. Aduh, geser lagi. Sudah bilang, komposisinya jelek, cepat. Halo, Rara. Oke, sekarang ku temani kamu belanja. Ya. Baik, tunggu aku di rumah. Kakak kedua, aku tidak bisa berenang. Kakak kedua, aku tidak bisa berenang. Kakak kedua. Aku sampai melupakannya. Aku hampir membunuhnya. Tapi kakak sulung Dimas, aku benar-benar tidak sengaja. Aku cuma menerima telepon Rara. Nadia Wijaya benar. Di keluarga kita, tak pernah ada satupun orang yang benar-benar peduli padanya. Dulu, saat kami bawa dia pulang, kami khawatir Rara sedih. Makanya sengaja jaga jarak dari Nadia Wijaya. Tapi kami mengabaikan. Dia juga alami perubahan besar. Dari lingkungan yang dia kenal, pindah ke rumah kami. Dialah yang paling butuh perhatian dan kasih sayang. Lalu kita harus apa? Aku akan cari dia minta maaf. Aku juga ikut. Percuma. Aku sudah mencarinya sebelumnya. Ditolak. Tapi kita lukai dia sangat dalam. Kalau salah paham tak diatasi, maka keluarga kita akan selalu ada jarak. Beberapa hari lagi ulang tahun Nadia. Tunggu ayah pulang dari Prancis. Aku akan atur jamuan keluarga. Kita minta maaf pada Nadia bersama. Semoga dia mau maafkan kita. Nadia Wijaya, kau wanita hebat. Aku pasti tidak akan biarkan kau kembali ke keluarga Wijaya. Hari ini platform video pendek Doya resmi diluncurkan. Tak disangka, dalam 1 jam saja, sudah ada 30.000 orang yang mendaftar. Bukan 30.000, tapi 35.000 orang. Salah, 40.000 orang. Astaga! Dengan pertumbuhan secepat ini, tak butuh waktu lama, setiap orang di negara awan akan pakai aplikasi kita. No. Ini baru permulaan. Nanti kita akan mendunia. Tapi respon sebaik apapun, kita cuma sediakan platform untuk berbagi kehidupan. Tapi dapat uang dari mana? Selanjutnya, aku akan cari investor. Ajak para pengiklan dan pemilik merek untuk kerjasama. Para pengguna ini akan jadi saluran promosi mereka. Kalau begitu,
Bukannya kita bisa dapat puluhan ribu per hari? Sobat, pandanganmu sempit. Di era siaran langsung yang berkembang pesat, satu acara promosi bisa hasilkan miliaran rupiah dalam sehari. Belakangan ini, pemenang Lomba Bintang Cemerlang, Nadia Wijaya, tinggalkan karir musik dan terjun ke jalur bisnis. Setelah Doya diluncurkan, langsung digemari semua orang, kini sudah ada 80 juta pengguna. Menurut perkiraan konservatif, Nadia Wijaya sudah bernilai miliaran rupiah, jadi bintang baru yang paling dicari di dunia bisnis kota samudra. Ayah dan ibumu baru setengah bulan ke luar negeri. Nadia Wijaya ini sudah jadi pengusaha muda? Nadia Wijaya ini sudah jadi pengusaha muda? Lihat So Anggun itu. Itu kan karena kita kasih 666 juta, baru dia bisa kayak sekarang. Bu, uang segitu. Nggak cukup buat Nadia mulai usaha. Dia dapat investor besar, Tuan Santoso. Nanam 30 miliar. Apa? Tuan Santoso mau danai proyek jeleknya? Ayah, ibu, Nadia, sudah bukan orang yang kita kenal dulu, lagi. Sekarang dia kayak orang lain. Sekarang siapapun di kota samudra yang punya nama pada peduli sama proyek ini. Dia sudah jadi idola banyak orang. Beda orang, kok aku nggak lihat. Mau ganti kulit sekalipun, dia tetap si miskin dari desa. Intinya, alasan Tuan Santoso danai dia bukan karena nama keluarga Wijaya. Hah! Ayah, ibu, Nadia sudah umumkan putus hubungan sama keluarga Wijaya. Apa? Ini Waktu itu aku temui Nadia. Dia kasih ini. Bagus, anak durhaka. Berani bilang si miskin di desa itu adalah ayah kandungnya. sudah, sayang. Jangan marah. Kan sudah kubilang, dia itu orang tak tahu terima kasih. Memutuskan hubungan juga bagus. Ide membuat bintang dari rakyat biasa ini pada dasarnya cuma teori di atas kertas. Hanya khayalan orang bodoh. Mungkin besok saja sudah bangkrut. Nanti jangan sampai menyeret keluarga Wijaya kami. Ayah, ibu. Sudah sampai titik ini. Kenapa kalian tidak mau mengakui kemampuan Nadia? Dia sudah sukses. Benar. Media terkemuka pun memberitakannya. Itu artinya proyeknya diakui oleh pihak berwibawa. Kau tidak tahu berita. Bisa dibeli dengan uang? Tunggu saja. Saat uangnya habis, dia akan berlutut, memohon kita membereskannya. Kalian... Kakak sulung. Ayah, ibu, jangan bertengkar. Kupikir Kak Nadia sekarang begitu menonjol. Karena ingin membuktikan pada kita kemampuannya. Tapi dia memang terlalu hijau dan gegabah. Hijau? Apa maksudmu? Aku juga biasa baca buku bisnis. Setelah dianalisis, kutemukan platform Doya Kak Nadia, walau punya banyak pengguna, tapi sampai sekarang belum menghasilkan laba. Bagi pebisnis, itu artinya gagal. Dengar! Analisis Rara ini. Aku sampai mempercayakanmu mengelola seluruh grup Wijaya. Masalah sederhana seperti ini. Kau tidak bisa melihatnya? Kurasa si Nadia itu sedang berbuat hal memalukan. Tuan Santoso pasti tertipu, makanya bantu dia. Mungkin saja perutnya sudah dihamili orang. Tuan Santoso pasti tertipu, makanya bantu dia. Mungkin saja perutnya sudah dihamili orang. Ibu? Nadia adalah adik kandung kami. Juga putri kandung ibu dan ayah. Bagaimana bisa kalian bicara begitu tentang dia? Hanya Rara yang putri kandung. Kami. Tidak lihatkah kalian? Dia sudah putus hubungan dengan keluarga kita. Kalian masih membelanya? Ternyata kami mendidik anak-anak terlalu baik hati. Mudah sekali tertipu oleh si penipu Nadia itu. Ternyata di keluarga ini, setiap orang salah paham besar tentang Nadia. Ayah, ibu, kalau kalian sangat menolaknya, kenapa dulu kalian menjemputnya dari desa? Dan kenapa kalian mengakuinya? Kadang aku bahkan merasa dia lebih bahagia tinggal di desa daripada sekarang. Kau kira aku mau bawa pulang anak durhaka itu? Ayah. Maksud ayah apa? Bagaimanapun juga,
Keluarga Wijaya di Kota Samudra adalah keluarga terhormat. Tapi anak durhaka itu besar di desa. Kelakuannya buruk dan kurang pendidikan. Aku khawatir suatu hari dia tersesat dan mencoreng nama keluarga kita. Nak, karena itulah aku bawa dia pulang. Kalian bawa dia pulang untuk mengawasinya. Nadia Wijaya adalah manusia, bukan binatang, apalagi anjing keluarga kita. Reza Wijaya, kau gila. Berani sekali bicara seperti itu pada ayahmu. Reza Wijaya, kau gila. Berani sekali bicara seperti itu pada ayahmu. Ayah, jangan marah. Kakak, waktu itu ayah baru saja marah karena Nadia sampai sakit jantung. Aku mohon, jangan terpengaruh orang jahat yang mau hancurkan keluarga kita. Ayah, minum teh dulu, tenangkan diri. Duduklah, jangan emosi. Anak kita Rara sangat penurut dan paham. Duduklah kalian semua. Heza, jangan salahkan aku dan ayahmu karena marah. Kalau Rara yang lakukan ini, kami pasti tidak akan larang. Lagi pula Rara Wijaya tumbuh besar di keluarga Wijaya kita, dengan pendidikan terbaik di seluruh negeri. Jadi dalam segala hal, dia pasti mempertimbangkan matang-matang. Sedangkan Nadia Wijaya itu, sembrono dalam bertindak, tanpa pikir panjang. Ibu, jangan terus menyalahkan Kak Nadia. Mungkin dia juga dimanfaatkan orang. Aku dengar akhir-akhir ini, penipuan penghimpunan dana sangat merajalela. Banyak orang tertipu. Kak Nadia, jangan-jangan juga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti itu. Apa? Kamu bilang apa? Perusahaannya di mana? Aku akan ke sana sekarang dan menyuruh orang menghancurkannya. Perusahaannya di mana? Aku akan ke sana sekarang dan menyuruh orang menghancurkannya. Daripada nanti suatu hari, masalahnya berimbas ke keluarga Wijaya kita. Ayah. Anda baru pulang dari Prancis. Perjalanan melelahkan. Istirahatlah dulu beberapa hari ini. Iya. Kakak sulung sudah memesan ruangan di Hotel Wansara. Beberapa hari lagi, tepatnya ulang tahun Rara dan Nadia. Nanti kita sekeluarga, apapun kesalahpahamannya, bisa kita selesaikan dengan duduk bersama. Baiklah. Aku baru pulang dari Prancis. Memang tak ada waktu untuknya. Masalah ini, kalian saja yang atur. Rara. Mari lihat ayah ibu. Hadiah apa yang dibelikan untukmu? Kamu suka tidak? Kupastikan keluarga ini kembali seperti seharusnya. Direktur Su, sekarang platform Doya sudah memiliki 500 juta pengguna. Seperempatnya adalah blogger dengan 1 juta pengikut. Sepersepuluhnya adalah blogger dengan 10 juta pengikut. Dan berdasarkan statistik, sudah lebih dari 10 perusahaan merek yang mau kerja sama dengan kita. Laba harian diperkirakan minimal 2,2 miliar rupiah. Bagus. Lanjutkan proyeknya. Direktur Su, keluarga Anda sudah tiba? Ayah. Nadia. Kalian tak diterima di sini? Antarkan tamu keluar. Nadia, hari ini ulang tahunmu. Ayah ibu menyuruhku menjemputmu untuk makan malam keluarga. Makan malam keluarga? Makan malam keluarga Su? Kapan aku pernah diikut sertakan? Nadia, kakak sulung, memberikan buku harianmu kepada aku dan kakak kedua. Kami salah paham tentangmu. Ikut kami pulang ya. Pulang untuk apa? Agar kalian bisa terus menghinaku? Agar kalian bisa memaksaku berlutut lagi? Atau Hara sudah cari cara baru untuk menyuruh kalian datang mengolok-olokku? Tanggal 30 Juli. Hari ini ulang tahunku. Ayah, ibu, juga kakak-kakakku semua menjemput Rara di sekolah. Ayah, ibu, kakak-kakak, kalian semua datang? Rara, hari ini ulang tahunmu. Kami ajakmu makan enak. Terima kasih ayah, ibu, kakak-kakak. Cukup, ayo naik mobil.
Kamu mau apa? Aku tak suka orang luar naik mobilku. Kakak kedua, bau banget. Bau apa itu di badanmu? Cepetan jalan. Kakak ketiga, Nadia. Dulu kami memang salah. Tapi semuanya sudah, dan kami sesali dengan tulus. Kapanpun itu, tak pernah terlambat. Kamu kenapa? Sakit? Aku kena flu, karena omongan sinismu. Kamu kenapa? Sakit? Aku kena flu, karena omongan sinismu. Kakak tahu kamu lagi marah? Darah lebih kental daripada air. Kita satu keluarga, tak ada dendam tak dibawa lama. Tak usah. Aku rasa sekarang sudah cukup baik. Aku malah berterima kasih. Kalau bukan karena kalian berulang kali memperlakukanku seperti anjing, menginjak-injak harga diriku, aku tak akan sadar siapa yang terbaik padaku dan siapa keluargaku sebenarnya. Nadia, jangan begini. Tak ada yang mau terus jadi anjing. Nadia, Ayah, hai. Ayah, kenapa datang? hari ini ulang tahunmu. Aku bawakan kue. Pokoknya kita makan nanti malam setelah pulang ke rumah. Ayah ajakmu makan enak. Bye. Ayo. Kak, kita gimana? Mau bagaimana lagi? Pulang dulu saja. Nanti saat anak durhaka itu datang, akan kuberi dia pelajaran yang berkesan. Tenang saja. Nanti saat dia datang, pasti kubuat dia merasakan akibatnya. Hmm. Berani-beraninya saat kita tidak di rumah, dia bikin adik Rara sakit sampai demam. Mana si anak durhaka itu? Jangan-jangan dia takut masuk ke rumah? Adik Rara bilang dia terlalu sibuk kerja, jadi tidak datang. Anak durhaka itu. Jangan-jangan dia takut masuk. Adik Rara bilang dia sibuk banget, jadi nggak datang. Sibuk. Mana mungkin dia lebih sibuk dari kita? Hah, aku sama ibumu, kan orang sukses. Bisa meluangkan waktu, memberi muka makan sama dia. Dia harusnya bersyukur. Malah sok penting. Lihat tuh. Cuma bikin perusahaan ecek-ecek, hasok merasa hebat. Kalau dia kayak Rara, sepintar itu, bumi ini udah nggak muat buat dia. Ayah ibu, bisakah kalian jangan ngomong begitu? Lagian, keluarga Wijaya juga nggak pernah memberinya apa-apa. Iya, dulu kita tiap hari makan. Makanan laut. Dia alergi makanan laut. Di sekolah cuma bisa makan roti kukus sama sayur asin. Ya salah sendiri. Dia itu orang kampung, atas nikmat yang mewah. Betul. Sudah. Pelayan hidangkan. Restoran ini enak banget. Direktur Wijaya akhirnya datang, kamar pesanan Anda di lantai atas. Silahkan. Baik, terima kasih. Direktur Wijaya sudah datang. Bisa hidangkan paket kaisar untuk ruang Tirta Awan. Paket kaisar Anda sudah lengkap. Selamat menikmati. Apa ini salah saji? Iya ya. Anggur merah merek ini. Seharga sekitar 66 juta rupiah per botol, kami tak pesan ini. Tak ada salahnya. Manajer kami bilang, anggur ini hadiah untuk Direktur Wijaya. Aku paham. Bos mereka pasti tahu kita tamu kehormatan utama. Ingin menjilat kita. Lumayan tahu diri. Ayo kita makan. Makan. Direktur Wijaya, ini ruang VIP yang Anda pesan. Anggur merah 66 juta ini enak sekali ya. Berkesan di mulut. Aromanya harum. Adik Rara, Bukannya kalian bilang anak durhaka ini takkan datang? Wah, bawa si miskin hina juga. Orang-orang tertentu memang tak pantas di sini. Tahu kita makan, enak-enak, cium bau langsung datang. Nih, untuk kalian pergi makan di luar. Ada apa ini? Sepertinya ada kesalahan. Aku sekarang suruh orang usir mereka. adik Rara, aku senang sekali kalian datang. Iya, kita kan memang satu keluarga. Cepat masuk duduk. Masuk duduklah. Duduk. Aku izinkan kalian duduk. Minta maaf dulu pada kami. Usahakan kami maafkan. Ayah, ini enak.
Hei, berani ambil sumpit? Aku bicara, kamu tuli? Ayah, ini enak. Coba cicip. Kamu tahu anggur ini? Berapa harganya? Hah? Berani kasih? Si miskin hina minum? Ayo serahkan. Kau! Cepat berikan. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Baiklah. Lepaskan. Aduh, Direktur Wijaya, sayang sekali kau tidak mati terjatuh. Sungguh disayangkan. Aduh, Direktur Wijaya, sayang sekali kau tidak mati terjatuh. Sungguh disayangkan. Aduh. Suamiku, kau tidak apa-apa. Nadia Wijaya, kau gila ya? Kau berani memukul ayahmu lagi? Kalau matamu bermasalah, periksalah ke dokter mata. Dia yang tak tahu diri karena sudah tua, merebut anggurku. Kau! Apa maksudmu ayah merebut anggurmu? Kak Nadia, kau keterlaluan. Makan malam ini kan dibiayai oleh ayah dan ibu. Kau harusnya bersyukur. Kau dulu aku baru bicara denganku. Kau pukul aku lagi? Masih pura-pura? Apa kau sekarang sangat membenciku? Ingin memukulku? Aku selalu ingin bertanya, kau ini tas plastik. Merek apa sih? Bisa-bisanya sok suci sekali? Kau anak durhaka. Berani-beraninya kau lancang. Larangan atau tidak, aku sudah lancang berkali-kali. Kalian semua dengar? Aku dari dulu sudah bilang dia itu orang tak tahu balas budi, tak tahu terima kasih. Kalian masih tak percaya? Baru dapat prestasi sedikit. Sudah besar kepala. Langsung lupa diri. Kalau kau jadi orang terkaya, kau bisa bunuh orang dan bakar rumah. Aku juga tak mau buang waktu. Anggur ini 6.600.000.000. Cepat bayar dan pergi. Apa kau bilang? Kau hancurkan anggurku. Malah suruh aku ganti rugi? Hahaha. Aku mau mati ketawa. Kukira kau sudah jadi hebat. Ikut-ikutan berbisnis. Ternyata kau mengandalkan tipu muslihat. Mungkin besok kau langsung bangkrut. Ceh! Hah! Kamu yang jelaskan. Maaf sekali, tuan-tuan. Kalian salah masuk ruang VIP. Anggur ini memang milik Nadia Wijaya. Maaf sekali, tuan-tuan. Kalian salah masuk ruang VIP. Anggur ini memang milik Nadia Wijaya. Apa katamu? Tadi kamu bilang, anggur ini untuk Direktur Wijaya, yaitu aku? Betul. Anggur ini memang kami persembahkan untuk Direktur Wijaya. Nadia Wijaya itu, dia cuma orang kampung. Pantas dia disebut direktur? Aku sudah tahu. Hei, kalian berdua juga selingkuhan ya? Kamu selingkuhannya. Hehehe. Sudah lama aku sabar. Berani sekali. Si miskin hina berani memukul kami orang kaya. Hesedimas, kenapa kalian cuma diam? Balas pukul mereka? Ayo, siapa yang berani? Bu, kita kan satu keluarga. Perlukah sampai begini? Satu keluarga? Lihatlah dia sekarang. Apa dia masih anggap aku keluarga? Kalian... Betul juga. Dia biarkan si miskin ini pukul ayahmu. Itu artinya dia sudah menghancurkan ikatan keluarga kita. Dengar Nadia Wijaya. Kami ini orang tua kandungmu. Anggur ini anggap saja hadiah hormatmu. Minta ganti rugi? Jangan mimpi. Hei, Kak! Dulu kau sakiti aku? Sudahlah. Tapi sekarang kenapa kau berlaku begitu pada ayah ibu? Itu ayah ibumu, bukan ayah ibuku. Hara, kaulah putri baik ayah. Cepat panggil polisi. Suruh tangkap mereka semua. Biar mereka membusuk di penjara. Suruh mereka. Pas sekali kalian datang. Cepat tangkap mereka. Aduh. Kalian datang pas. Cepat tangkap mereka. Kenapa tangkap aku? Pelakunya di sana. Kami dapat laporan. Kamu rusakkan barang berharga dan tak mau ganti rugi. Ikut kami ke kantor polisi untuk diperiksa. Aku ayah kandungnya. Minum anggurnya kenapa? Bahkan kubunuh dia pun. Itu hakku. Kamu serang polisi dan mau bunuh orang. Bawa dia. Ayo. Lepaskan aku. Ayah, Suamiku. Ayah, Nadia, aku makin tak bisa mengenali dirimu. Kamu tak pernah perhatikan aku. Bagaimana aku mengerti? Hari ini aku tak bisa hukummu, tapi niat jahatmu ini, karma pasti balas kamu. Hah, omong kosong. Kita pergi. Aduh, ibu,
kamu baik-baik saja? Sakit sekali. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepatan, cepatan. Aduh. Dick Rara, maafkan aku. Di kartu ini ada 300 juta rupiah. Kuharap kamu bisa bicara baik. Bebaskan ayah. Uang ini memang hakku yang kalian ganti. Tapi dia serang polisi. Itu konsekuensinya. Ayah, jangan pukul orang lagi. Ayah tahu itu salah. Tapi mereka sudah lancang, menghinamu. Ayah kan sayang padamu. Aku juga sayang ayah. Kulit keluarga Wijaya itu lebih tebal dari tembok kota. Kalau bapakku sakit bagaimana? Tapi mereka sudah lancang, menghinamu. Ayah kan sayang padamu. Aku juga sayang ayah. Kulit keluarga Wijaya itu lebih tebal dari tembok kota. Kalau bapakku sakit bagaimana? Baik, lain kali. Aku gebuk pakai sol sepatu. Ide bagus. Direktur Wijaya, tentang kejadian hari ini, jangan dipikirkan. Makan malam ini, saya yang traktir. Anggap saja permintaan maaf saya. Baik, terima kasih. Ayah, ayo kita makan. Aku lapar. Bu, kakinya masih sakit? Menurutmu? Ayah. Aduh, ayah. Apa tidak apa-apa? Nadia, si anak durhaka itu, siapa suruh ayah tinggal? 15 hari di sel, dia. Awalnya cuma 3 hari. Rara yang menyuap agar ayah di dalam lebih lama. Maaf ayah, aku khawatir pada ayah. Tidak apa-apa, Hara. Ayah tahu niatmu baik. Aduh, justru Nadia Wijaya itu, dia malah yang jeblosin aku ke penjara. Dialah yang paling jahat. Lalu kita sekarang harus bagaimana? Platform bayar semakin besar. Sudah banyak investor yang bekerja sama dengannya. Kita setidaknya kehilangan separuh mitra kerja. Tak apa, Rara. Ayah dan ibu, waktu ke negara Latvia dulu, sudah siapkan semuanya untukmu. Merek mewah internasional Yalisa sudah putuskan menjadikanmu satu-satunya agen di negara awan. Apa? Yang dipakai semua selebriti dan wanita kaya itu? Merek mewah besar itu? Ya, mereka menghargai bakat dan kemampuanmu, makanya kerjasama penting ini diberikan padamu. Hara. Selamat ya. Ayah sudah putuskan. 3 hari lagi, di Hotel Mewah Samudra Raya. Akan adakan konferensi pers untukmu. Nanti akan undang bintang terkenal untuk promosikanmu. Tak sampai setengah tahun, kau akan jadi pengusaha wanita termuda, terkenal di negara awan. Dia, Nadia Wijaya, dia itu sampah. Ayah, ibu, kalian terlalu baik padaku. Ayah. Direktur Wijaya. Inilah Tuan Gunawan dari merek lokal. Merek internasional mendominasi pasar saat ini. Perusahaan Anda terancam bangkrut. Silakan duduk. 3 hari, perusahaan Anda bisa bangkit kembali. 3 hari, perusahaan Anda bisa bangkit kembali. Benarkah Direktur Wijaya, Anda mau investasi? Bukan. Aku mau promosikan merek Anda. Ini rencananya. Silakan lihat. Ternyata Direktur Wijaya cuma bercanda. Walau Doya lagi booming, tapi isinya seleb biasa. Suruh mereka promosi produk kami, bisa saing dengan merek besar pakai selebritas? Kalau masih ragu, mari kita bertaruh. 3 hari lagi, kalau aku gagal jual dan meledakkan produk Anda lewat live, aku ganti rugi. 200 miliar rupiah. 200 miliar? 200 miliar. Baik, Direktur Wijaya. Anda berani. Kontrak ini saya tanda tangani. Tapi Direktur Wijaya, saya tak paham. Banyak orang mau kerja sama. Kenapa pilih saya? Aku pengusaha berprinsip. Merek lokal berhati nurani. Tak boleh tenggelam. Oh ya,
Kabar soal keluarga Wijaya akan adakan pesta di Hotel Mewah Samudra Raya. Benar. Sewa tempat itu dengan harga 2 kali lipat. 3 hari lagi, aku kasih hadiah spesial. Rara, lihat. Inilah warisan ayah ibu untukmu. Rara, lihat. Inilah warisan ayah ibu untukmu. Wah, itu Nona Sinta Sanjaya sang ratu film. Pernah ku foto dia untuk majalah. Itu tokoh besar dunia bisnis. Tuan Haryanto, kan? Dia idolaku. Ayah, ibu. Aku ingin sekali berbagi kebahagiaan ini dengan Kak Nadia. Bolehkah aku telepon dia untuk datang ke sini? Suruh sampah itu datang. Untuk apa? Memalukan kita semua? Ayah, Nadia Wijaya, Direktur Wijaya tiba. Wah, ada apa ini? Keluarga lengkap berkumpul. Kena karma. Lumpuh. Kau tak diundang. Pergi dari sini. Ayah, ibu. Jangan marah dulu. Kurasa Kak Nadia tahu aku akan kerjasama dengan merek internasional Yalisa. Jadi dia sengaja datang untuk ikut ambil untung. Ikut ambil untung. Kau memang seperti anjing. Dengar kami dapat untung. Langsung datang mengais remah. Sekarang kau tahu bedamu. Dengan Rara, Perusahaan Rara Wijaya yang hampir bangkrut ini layak kuinginkan? Nadia Wijaya, jangan kira kami tak tahu. Kau sedang jualan lewat siaran langsung. Kuingatkan, tren pasar saat ini dikuasai oleh merek mewah internasional. Bekerja sama dengan merek lokal yang hampir bangkrut ini hanya akan berakhir buruk. Adikala, kebetulan aku kenal dengan Nona Sinta Sanjaya sang ratu film. Bagaimana kalau dia yang bantu? Mungkin merek lokal yang terpuruk itu masih bisa diselamatkan. Kalian belum melihat jualan lewat siaran langsung, kok sudah bilang pasti gagal? Bagaimana kalau responsnya tak tertandingi dan malah membuat perusahaan Rara Wijaya bangkrut? Hehe, kalau kau bisa sukses, aku siaran langsung sambil berdiri terbalik makan tanah. Merek mewah terkenal dunia, bekerja sama dengan keluarga Wijaya. Kami selingi dengan berita darurat. Baru saja, platform video pendek Doya yang memulai jualan siaran langsung mendapat respons luar biasa, memicu gelombang produk lokal, penjualan merek mewah luar negeri turun drastis. Perusahaan Sira menghadapi kebangkrutan. Penjualan merek mewah luar negeri turun drastis. Perusahaan Sira menghadapi kebangkrutan. Apa? Rara, Tidak mungkin. Ayah, ibu. Aku barusan pasti sedang bermimpi, kan? Masih terasa sakit? Bukan mimpi. masih bisa ketawa. Adikmu gagal bisnis. Tak kau hibur. malam mau kasih Doya. Perusahaanmu ke Rara. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, aku sama kau. Tak beres, aku. Direktur Wijaya, mau apa lagi sama aku? Pakai aturan hukuman keluarga? Atau di hujan deras, suruh aku berlutut di halaman? Atau kurungan, tanpa makan? Kau. Dengar. Zaman sudah beda. Tadi bilang apa? Kalah taruhan makan tanah. Sekarang makanlah. Bawakan tanah. Aduh, dengar, suruh ayahmu makan tanah. Kau akan kena kutuk petir. Biarlah langit hukum aku. Biarlah langit hukum aku. Nah, apapun keputusanmu, ayah dukung. Ayah. Ayo kita ke pesta kemenangan. Direktur Wijaya, karyawan saya baru telepon. Katanya pesanan sudah penuh sampai Juni tahun depan. Saya tadinya tak tahu siapa yang dihadapi. Saya minum sendiri. Ini baru awal. Saya yakin nanti semua perusahaan di negeri ini yang buat produk dengan hati nurani akan dilihat dan disukai semua. Ayo. Makan, cuman makan.
Adikmu sudah begitu. Kau masih makan di sini. Gue jungkir meja. Makan melulu. Adikmu mau mati. Kamu masih makan sini. Gue jungkir meja. Dijungkir. Kamu, minggir sana. Arman Wijaya, mau apa? Dasar orang kampung. Beres apa ngomong sama gue? Apa katamu? Nadia Wijaya, aku mohon kasih perusahaan ke Rara. Dia bunuh diri nanti. Biarin dia mati. Beraninya kamu. Kamu. Arman Wijaya. Dulu aku kasih muka. Jangan paksa aku buka semua aibmu. Apa katamu? Aku punya aib? Jangan ancam aku. Dengar ya. Aku tanya. Rara Wijaya, hubungannya sama kamu apa? Memang cuma ayah angkat dan anak angkat? Aku sama Rara, kalau bukan ayah angkat, terus apa lagi? Jangan ancam aku. Iya, Kak. Kamu main serong, bukan berarti aku kayak kamu. Anak durhaka, beraninya kamu fitnah kehormatan ayahmu dan Rara? Aku hajar kamu. Maya Lestari, kamu bela si brengsek ini, cara pembelaanmu, lucu banget. Hah! Arman Wijaya, masih mau bohong? Rara Wijaya, bukan anak angkatmu. Dia anakmu dengan selingkuhan, anak di luar nikah. Dia anakmu dengan selingkuhan, anak di luar nikah. Kau dan Rara, ternyata ayah dan anak? Apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Sayang, ini bisa dipalsukan. Tak bisa dibuktikan. Direktur Hartono, Anda pakar medis. Terkemuka di negara awan. Kalau Tuan Wijaya tak percaya, mungkin Anda bisa uji ulang di sini. Tuan Wijaya, tim pemeriksa saya sudah siap. Mari kita uji lagi. Tidak, aku tak mau. Ayah! Kalau kau dan Rara tak ada hubungan, uji lagi. Bisa buktikan kau tak bersalah. Iya, ayah. Uji sekali lagi. Tak perlu diuji. Rara dia. Tak perlu diuji. Rara dia adalah putri kandungku. Ibu. Arman Wijaya, kau bohongi aku. Sungguh kejam. Dia anakmu dengan siapa? Sayang, dia anakku dengan Anita Pratama. Sayang, Anita pertama? Sekretaris itu? Bukankah dia sudah meninggal? iya. Anita meninggal karena persalinan sulit saat melahirkan Rara. Sayang, Ternyata kau dan dia memang berselingkuh. Ah! Kau cinta mati padanya. Kenapa tak ikut mati bersamanya? Mati saja kau. Kenapa kau menyiksaku di sini? Menyiksa Nadia Wijaya. Menyiksa kita semua? sayang, aku memang ingin mati. Tapi saat melihat Rara, aku pilih untuk hidup. Sayang, kita sudah punya banyak anak, tapi aku dan Anita Pratama hanya punya Rara. Maukah kau lihat dia? Kehilangan ibu kandung sejak kecil, lalu kehilangan aku, ayah kandungnya juga. Lalu aku bagaimana? Kau tega melihatku, kehilangan kedua orang tua, dan dibiarkan mati? Benar. Aku memang ingin kau mati. Karena kelahiran mula. Anita Pratama mengalami pendarahan hebat. Dan aku tak bisa mendampinginya. Setiap kali ingat kamu, aku benci kamu. Pasti kamu yang bunuh Anita Pratama. Bajingan. Pasti kamu yang bunuh Anita Pratama. Bajingan. Sayang, kenapa pukul aku? Pukullah anak durhaka ini. Kalau bukan karena dia buka rahasia, masalah ini, kebahagiaan keluarga kita, tak akan hancur semua. Arman Wijaya. Kau tipu aku dengan kejam.
Bertahun-tahun ini, setiap hari, yang menemanimu adalah aku. Dan kau, di hatimu justru memikirkan orang ketigamu itu, mati saja kau dasar. Bukan cuma itu. Sejak aku kembali ke keluarga Wijaya, Rara Wijaya takut. Aku merebut perhatiannya. Dia licik berencana mencelakaiku. Dan Arman Wijaya, dialah komplotannya. Sebelumnya, dia memfitnahku mencuri, berkelahi, mendorongnya jatuh dari tangga. Semua itu tak kusebut lagi. Sampai sekarang, kau belum temukan tentang kebakaran itu? Sedikit pun petunjuk, kan? Benar. Bagaimana kau tahu? Karena api itu adalah Rara Wijaya yang sengaja membakar untuk menjebakku. Dan ayah kalian, Arman Wijaya, agar putri kesayangannya bebas dari kecurigaan, sengaja cari tim profesional untuk hapus semua jejak. Ayah, benarkah kalian yang lakukan? Tidak, semua itu fitnahnya. Iya, Kak. Aku ini baik hati. Mana mungkin aku bakar rumah sampai kalian mati? Kau mau apa? Apa kau mau? Luka bakarmu mana? Di punggungmu harusnya ada bekas luka bakar. Luka bakarmu mana? Di punggungmu harusnya ada bekas luka bakar. Berkat dokter bedah plastik, operasinya sukses. Kulitku sudah pulih semua. Tapi operasi terakhir, aku yang temani kau. Dokter bilang lukamu di punggung perlu 2 operasi lagi. Baru sembuh total. Dia sama sekali tak terluka. Operasi pemulihan apa lagi? Kamu ingat waktu itu ke rumah kami? Luka parut di tubuhku? Ternyata kamu Kamu yang menyelamatkan kami. Hahaha, aku yang lakukan. Lalu apa? Aku justru ingin kamu mati. Kamu tahu, sejak kamu datang ke keluarga Wijaya, Rara jadi jarang tersenyum. Karena aku masih tahu malu. Aku tak pernah menyangka orang tua kandungku begitu membenciku. Aku juga tak menyangka ayah kandungku begitu ingin aku mati. Juga kakak-kakakku dan saudara perempuanku, kalian bantu orang luar untuk bersama-sama menggangguku. Tak pernah menolongku. adik. Diam kau. Arman Wijaya, aku cuma mau tanya satu hal. Sudah berbuat banyak salah, apa kau menyesal? Hahaha, menyesal? Tentu aku menyesal. Aku menyesal dulu. Tak langsung mencekikmu mati saat kau lahir. Aku cekik kau. Hati-hati. Rara. Rara! Rara. Hati-hati. Rara. Rara! Rara. Rara! Cepat panggil bantuan. Panggil ambulans. Cepat selamatkan Raraku. Raraku. Ayah. Rara sudah tidak bernapas. Seseorang, cepat tangkap si pembunuh ini. Bawa dia pergi. Rara. Aku tak pernah melihat ayah sekejam dirimu. Aku akan menjebloskanmu dengan tanganku sendiri hingga mati di penjara. Masuk. Nadia, putriku, semua ini salah ibu. Bisakah kau memaafkan ibu? Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Cermin retak bisa utuh lagi? Tidak. Ibu akan berusaha keras untuk menebusnya. Apapun permintaanmu, ibu akan lakukan. Boleh, ya? Matilah kau. Kau mati baru ku maafkan. Kau mati baru ku maafkan. Kak Nadia, aku tahu kau sangat marah. Tapi bagaimanapun, kita tetap saudara dan lebih kental dari akhir. Masalah ini bukan terjadi tiba-tiba. Aku sudah pernah mati. Hutangku padamu sudah lunas. Tidak, tidak. Jangan bicara sembarangan. Jangan bicara sembarangan. Kau juga tak boleh begitu kejam pada ibu. Kau kan anak kandung ibu selama 10 bulan. Nah, Benar. Kau hanya melahirkanku. Tapi ayah angkatku yang membesarkanku 20 tahun. Tanpa dia, tak akan ada aku sekarang. Dialah satu-satunya keluargaku
Ibu, kita harus bagaimana? Mungkin dia benar. Hanya dengan tidak mengganggunya, hasilnya akan terbaik.